menyimak video saya, sehingga pada waktu proses pembelajaran di jam perkuliahan ini nanti saya tinggal melakukan proses diskusi interaksi virtual dengan jenengan semua. Kita tanya jawab, kita gali poin-poin penting apa yang perlu dipahami di dalam pembelajaran pada topik tersebut. Nah, pada topik kali ini Mas Mbak, itu kita akan berdiskusi terkait dengan formulasi tablet salut, yakni sugar coating Mas Mbak ya, salut gula. Tentunya kalau formulasi tablet salut gula Mas Mbak, itu berbeda dengan desain dan rancangan pada formulasi uncoated tablet gitu. Oke Mas Mbak semua, kemudian saya sampaikan Mas Mbak ya, dalam prosesnya ini nanti materi saya ini tidak masuk di UTS Mas Mbak ya, akan masuk di UAS, dan tentunya ketika UAS pun saya tidak akan mengambil nilai UAS langsung sebagai nilai akhir Mas Mbak ya. Yang paling banyak berperan adalah nilai partisipatif. Nilai partisipatif itu apa? Ya nilai jenengan aktivitas di dalam Edlink Mas Mbak ya. Itu di dalam Edlink bisa saya cek Mas Mbak ya. Kan kemarin sudah saya sarankan ya untuk melihat video itu melalui Edlink. Tujuannya apa? Biar saya itu bisa mantau jenengan itu mulai kapan, kemudian yang dilihat menit berapa sampai berapa, slide mana, itu kelihatan Mas Mbak ya. Jadi tadi saya sudah download laporan di Edlink Mas Mbak ya, terkait dengan kegiatan jenengan yang ada di Edlink begitu. Nah itu bisa saya cek ya Mas Mbak ya. Oke, sudah lumayan sedikit Mas Mbak ya, sedikit sekali yang menyelesaikan proses pembelajaran ini ya. Ini Mbak Shirley ini sudah hampir 100% untuk video 1 dan video 2 sudah selesai. Dan bahkan ada yang sama sekali nggak masuk ke apa itu Mas Mbak, ke Edlink juga ada ya. Tentunya kalau nggak masuk ke Edlink ya gimana ya, absennya nanti akan saya kosongi Mas Mbak ya. Nah jadi nanti tadi pagi saya dijabri sama koordinatornya, absennya gimana, gampang Mbak kalau soal absen ya. Saya bisa cross check di Edlink saja. Dia melihat berapa kali, kemudian melihat video berapa kali, mengikuti proses pembelajaran berapa kali. Kalau tidak pernah ikut perkuliahan begini ya nanti otomatis akan saya kosongi. Begitu ya Mas Mbak ya. Oke, kemudian masih banyak nih beberapa orang yang belum melihat video Mas Mbak ya. Masih kosong sama sekali Mas Mbak ya. Nggak melihat video juga ada gitu. Oke, nggak apa-apa Mas Mbak ya. Untuk pembelajaran pertama mungkin jangan kaget dengan metode pembelajaran saya. Saya akan pakai model video begini untuk membantu Mas Mbak belajar. Tujuannya apa? Kalau Mas Mbak itu nanti bingung, itu bisa diulang-ulang berkali-kali Mas Mbak. Kalau yang ngajar saya, kemudian nanti jenengan tidur, nah itu nanti jenengan tidak akan ketinggalan. Tapi kalau misalkan jenengan dengerin video terus jadi ngantuk Mas Mbak, bisa di pause, dilanjutkan esok hari. Gitu ya Mas Mbak ya. Jadi lebih fleksibel untuk jenengan, bagaimana jenengan belajar dan kapan jenengan akan belajarnya. Begitu. Oke, untuk sesi diskusi kali ini Mas Mbak, saya cuma punya waktu 30 menit Mas Mbak ya. Karena sudah saya hitung untuk waktu pembelajaran kita, biar hak jenengan semua itu terpenuhi. Untuk proses pembelajaran ini saya masih punya waktu sekitar 30 menit. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya itu Mas Mbak, itu lebih senggang karena videonya lebih pendek. Dan tentunya waktu diskusi kita bisa lebih panjang. Oh ya, saya sampaikan Mas Mbak, biasanya saya di setiap pertemuan saya akan ada kuis Mas Mbak ya. Bisa 5-10 soal. Entah itu kuisnya di awal, tengah, atau di akhir ya nanti tergantung. Saya akan buka itu seketika dan paling misalkan 5 soal bisa dikerjakan selama 3 menit atau 2 menit begitu. Jadi memang kalau yang misalkan tidak mengikuti secara paripurna dan tidak menyimak secara seksama ya sudah skip. Biasanya begitu Mas Mbak ya. Oke, untuk hari ini saya tidak akan ada kuis Mas Mbak ya. Untuk pertemuan ke depan, kemudian pertemuan kedua setelah UTS, dan pertemuan ketiga, 4 itu tetap akan saya adakan kuis untuk setiap pertemuannya. Oke, Mas Mbak semua, untuk pembelajaran FTS padat ini di formulasi tablet salut gula, kita akan berdiskusi beberapa hal ya Mas Mbak ya, yang perlu nanti kita gali, kita highlight poin-poin penting apa yang ada di dalam formulasi tablet salut gula ini. Sebelum saya akan masuk ke formulasi tablet salut gula, saya akan sedikit membahas Mas Mbak terkait dengan formulasi tablet salut, esensi dan urgensi
dari proses penyalutan pada sediaan tablet gitu. Oke, saya mulai dari Mas Afif. Mas Afif, ada Mas Afif? Monitor? Nggak ada ya Mas Afif ya? Tidur ya? Oke, saya tulis bubuk gitu ya. Bubuk. Oke, coba Mbak Kalya. Mbak Kalya sehat Mbak Kalya? Mbak Kalya, saya cek di partisipan dulu, ada nggak Mbak Kalya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sehat ya. Oke, Mbak Kalya ada. Mbak Kalya, Mbak, ketika kita salut suatu tablet itu kan punya tujuan ya Mbak ya. Tujuannya itu akan memudahkan nanti tabletnya itu ditelan. Nah, kok bisa Mbak tablet salut kok lebih mudah ditelan? Kenapa Mbak Kalya? Licin. Halo Mbak Kalya, monitor. Bubuk Mbak Kalya. Pertanyaan saya langsung ngantuk. Karena itu Pak, apa? Permukaannya lebih licin. Kok bisa lebih licin? Halus. Kok bisa lebih licin? Kenapa Mbak? Karena apa? Disalut gula. Karena ada salutnya. Oke, ada salutnya Mbak ya. Oke, benar Mbak Kalya ya. Permukaannya licin. Kenapa Mas Mbak? Karena ada polimer Mas Mbak. Polimernya itu sedikit larut ya Mas Mbak ya. Polimer itu Mas Mbak, itu kayak jenengan membuat gel. Ya. Kalau jenengan tahu sediaan gel Mas Mbak, gel itu gelling ya. Ya, gel itu adalah polimer Mbak. Jadi kalau polimer itu kena air, nanti polimer ini akan sedikit larut Mas Mbak. Kemudian akan membuat permukaannya ini jadi licin Mas Mbak, sehingga mudah ditelan. Beda kalau tabletnya jenengan itu tablet konvensional ya. Tablet konvensional yang uncoated Mas Mbak, tidak disalut. Itu kalau masuk ke mulut kita nempel di lidah, dia akan nyerap air. Nanti malah jadi seret Mas Mbak. Ya bisa jadi tabletnya itu nyangkut di kerongkongan kita, begitu loh Mas Mbak ya. Kalau tablet salut langsung bablas. Ya, gitu ya Mas Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Kalya. Oke, saya tandai dulu Mbak Kalya. Kalya Galuh Widya Kirana. Oke, Mbak Kalya belum lihat video ya Mbak Kalya ya? Baru sedikit sekali ya Mbak ya, melihatnya ya Mbak ya? Yang pertama udah Pak, tapi yang kedua belum selesai. Oke. Melihatnya di Edlink ya Mbak ya, biar saya penyatet ya Mbak. Soalnya di saya cuma kecatat 2% Mbak ya. Ada yang sudah kecatat 100%, kayak Mbak Alia ini udah 100% kecatat. Oke, kelihatan kok Mas Mbak ya? Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini ada Mbak Dwi Triska Oliviana. Ada nggak Mbak Dwi Triska? Bubuk? Monitor Mbak Dwi Triska? Aduh, bubuk. Oke, Mbak Dwi Triska ini bubuk nih. Saya lanjutkan lagi. Ada Mbak Ida Lestari. Mbak Ida Lestari, bubuk juga? Halo Mbak Ida Lestari, monitor? Sepertinya bubuk juga Mas Mbak. Ya, yang saya panggil pada bubuk semua atau Mas Mbak ya? Oke, saya panggil lagi. Ini Mas Juan Bayu Erlangga. Ada nggak Mas Juan Bayu Erlangga? Hadir Pak. Oh, alhamdulillah hadir. Oke, Mas Juan, sehat Mas Juan? Sehat. Oke, sehat ya Mas Juan ya. Jadi kalau kesehatannya tidak membebani kesehatan jenengan gitu loh Mas Mbak ya. Oke, Mas Juan. Nah, salah satu formulasi tablet salut Mas Mbak ya. Formulasi tablet salut ya. Itu tujuannya itu bisa memodifikasi pelepasan Mas. Jadi obat itu nanti tidak lepas di saluran pencernaan bagian lambung, tapi hancur dan lepasnya itu di usus Mas, disebut dengan salut entry. Nah, kok bisa seperti itu? Gara-gara apa toh Mas Juan? Gara-gara apa Mas Juan? Bisa diulang Pak? Waduh, racet ini ulang. Oke, saya ulang Mas Mbak ya. Tablet salut
itu salut entrik ya. Itu kok bisa tabletnya itu lepasnya di usus Mas, tidak di lambung. Kenapa Mas? Singkatnya begitu Mas. Kalau ngulang dari awal, saya tadi mah lupa Mas pertanyaannya apa, konteksnya. Gimana Mas? Astaga, belum saya record Mas Mbak ya. Gimana Mas Juan? Karena apa sih namanya itu, kayak obatnya itu ada kayak Ada apa Mas Juan? Halo Mas Juan? Boleh saya membantu menjawab Pak? Saya boleh. Oke, boleh Mas. Mas Gani, monggo. Sobatnya Karena- Mas Juan nih, monggo silahkan Mas Gani. Ya, karena kan memang salut entry kan memang tabletnya itu lepas lambat ya, Pak, lepas tuntas. Terus kok bisa Jadi- Mas? Ya, kan kalau obat itu kan, kalau salut entry kan memang terkhususkan untuk lepasnya di usus, sebelum melewati usus kan melewati lambung Pak. Nah, biar tidak lepas di lambung, makanya itu dibuatlah salut lepas tunda. Itu biasanya bahannya itu dari salol atau karaton, selulosa, asetat, padat. Terus itu bertujuan untuk menunda Pak, menunda pelepasan obat. Oke, kok bisa menunda itu gara-gara apanya Mas sebenarnya Mas? Sifat apanya Mas? Dari bahannya Pak, bahan penyalut. Ya, oke sip Mas ya. Sifat bahan penyalut Mas ya, yang tahan sama asam lambung. Itu yang perlu jangan cermati Mas Mbak ya. Sebenarnya kalau Mas Mbak semua itu sudah melihat video saya Mas Mbak, ada semua Mas Mbak ya. Di video itu ada semua, saya ulang-ulang, ada penekanan bahasanya juga sebenarnya ya. Nah, ini banyak sekali Mas Mbak semua yang belum melihat video, kelihatan Mas Mbak di saya. Bahkan saya cek di aktivitasnya Pak Ilham dan aktivitasnya Bu Siti, diberi materi, ada yang belum mendownload materinya juga ada Mas Mbak. Padahal minggu depan sudah UTS. Ya mungkin kelabaan minta temennya besok ketika mau ujian juga ada ya. Saya cek di aktivitasnya di Edlink. Edlink memberikan fasilitas itu Mas Mbak ya. Saya bisa ngecek kapan jenengan buka Edlink, ngapain saja di Edlink, berapa lama di Edlink, apakah buka hanya tutup saja, kelihatan semua Mas Mbak ya. Oke, jadi sangat membantu sekali saya monitoring jenengan di proses pembelajaran ini Mas Mbak ya. Jadi nanti ada korelasinya tentunya, begitu loh Mas Mbak ya. Bisa kita evaluasi bareng-bareng begitu. Nanti kalau Mas Mbak semua biasanya di akhir-akhir tuh saya Pak Ilham, Pak Widodo, Bu Siti itu dihujani protes. Pak, kenapa saya dapat nilai ini? Nggak pernah ikut kuliah? Enggak. Kalau pernah, mesti nilai bagus, begitu ya. Kalau enggak, kan kita ada buktinya. Kalau dulu kan kita belum bisa membuktikan otentik, Mas Mbak. Sekarang bisa saya cek akumulasi di Edlink berapa menit, itu kelihatan, ya. Oke, terima kasih, Mas Gani. Iya Pak, sama-sama. Mohon maaf Mas Mbak ya, kepencet back tadi ya. Oke, saya tunjuk selanjutnya Mbak Mas ya. Mbak Laila Zulfa, ada nggak Mbak Laila Zulfa? Ayo Mbak Laila Zulfa. Iya Pak. Ada ya? Oke. Mbak Laila Zulfa. Oke, mohon maaf Mas Mbak ya. Kalau saya pencet pakai 2 jari, saya geser itu back Mas Mbak ya. Oke Mbak Laila Zulfa. Nah, proses salut tablet gula itu Mbak, itu kan prosesnya panjang ya Mbak ya. Nah, dan lama. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam proses tablet salut gula itu Mbak, itu adalah waktunya yang panjang. Itu kira-kira karena tahap mana Mbak yang membuat waktunya itu panjang Mbak Laila Zulfa?
Halo Mbak Lala Zulfa. Iya, Pak. Gimana Mbak? Halo Mbak. Halo Mbak Lala Zulfa. Sehat Mbak Lala Zulfa? Wah ini Mbak Lala Zulfa bener nih, belum melihat video saya ini ya. Oke, Mbak Lala Zulfa. Biar cepat Mas Mbak ya, waktunya saya habis Mas Mbak ya, tinggal 10 menit lagi waktu saya Mas Mbak ya. Oke, sekarang lanjutnya Mbak Mimanara. Mbak Mimanara ada nggak Mbak Mimanara? Ada, Pak. Oke, Mbak Mimanara. Menurut jenengan apa Mbak Mimanara? Halo, Mbak Mimanara? Monitor? Mbak Mimanara? Apa Mbak Mimanara? Wah ini sepertinya juga belum melihat video saya. Besok mohon ya Mas Mbak ya, untuk pertemuan selanjutnya tolong dilihat dulu ya Mas Mbak. Setidaknya kalau jangan melihat itu bisa rada-rada ngawur Mas Mbak. Ya. Oke, jadi bisa rada-rada ngawur Mas Mbak ya. Oke, ini ada yang raise hand ini. Pak, saya mungkin ini Pak bantu saya Mas. Iya, mungkin di ini Pak. Di pelicinannya itu Pak, di semutingnya Pak, tahap pelicinannya. Di semuteng Mas, kurang pas Mas ya. Yang paling lama itu di tahap subkuteng Mas Mbak ya. Tapi terima kasih Mas Kani sudah bantu saya menjawab Mas. Oke, bagus Mas Kani. Semuteng juga lama Mas, tapi lebih lama sedikit bagian subkuteng ya. Karena semuteng itu kita tinggal mengisi saja Mas, pakai partikel dengan pori-pori yang lebih kecil, atau kita bisa ya tahapnya semuteng itu Mas, biar pori-porinya nanti lebih terisi Mas. Yang paling susah adalah tahap subkuteng, sehingga proses diulang-ulang. Nah ini tujuannya apa? Sebentar, coba nih Mbak Rinat Wisiti Ani, ada nggak Mbak Rinat Wisiti Ani? Halo Mbak Rinatwi? Ini mah nggak ada, no result ya orangnya. Saya cari di partisipan, kayak bubuk kayaknya, jadi nggak ikut kuliah. Oke, terus kemudian coba saya ganti Mbak Shirley. Mbak Shirley ada Mbak Shirley? Ada, Pak. Oke, kenapa Mbak Shirley? Kok subkuteng itu lama? Ngapa Mbak Shirley? Tujuannya apa tuh Mbak Shirley subkuteng itu? Bentar, Pak, tak nusun kata-katanya. Oke, nggak perlu disusun Mbak, sampaikan saja, nggak apa-apa Mbak. Gimana Mbak? Ini tidak seperti membuat surat untuk dia loh Mbak ya. Kata-katanya jelek nggak apa-apa Mbak ya. Oke, soal saat besok pilihan ganda kok. Begini Pak, subcutting itu bertujuan untuk menghilangkan sudut yang ada di tablet itu loh Pak. Terus ngopo kok prosesnya lama Mbak? Karena apa? Gimana ya Pak? Bentar Pak. Sudah benar Mbak ya, tujuannya subcutting adalah menghilangkan sudut di dalam tabletnya ya. Karena apa Mbak? Kenapa itu lama Mbak? Karena diulang-ulang Mbak prosesnya ya. Jangan tidak bisa ada tablet ya Mas Mbak ya, bentuknya silindris seperti ini. Jenengan salut ya, jenengan salut itu tidak bisa langsung nanti jadi bulat, nggak bisa Mas Mbak ya. Harus diulang-ulang prosesnya, kering diulang. Makanya prosesnya paling lama.
Dan itu butuh kehati-hatian ya. Jangan sampai belum kering tambah lapisan subkuting, nanti tidak jadi bulat Mas Mbak, malah hancur lapisannya. Nah, oleh karena itu kenapa proses tablet salut gula lama Mas Mbak ya. Sifatnya itu independen. Artinya ada 6 tahap di situ ya Mas Mbak ya. Setiap tahap itu tidak boleh jumping Mas Mbak. Belum apa-apa di printing jelas nggak bisa. Harus disiling dulu ya. Siling tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memproteksi tabletnya Mas Mbak. Karena tablet yang diformulasikan dalam bentuk tablet salut gula Mas Mbak, itu pasti tabletnya keras ya. Tablet keras tapi dituntut hancurnya juga cepat. Konsekuensinya ada bahan disintegran. Biasanya super disintegran Mas Mbak. Nah, super disintegran ini memiliki karakteristik narik air ya. Padahal salut gula itu pelarutnya pasti air Mas Mbak. Ya, jarang sekali salut gula kok pelarutnya non air, itu jarang sekali Mas Mbak. Pelarutnya air. Nah, pelarutnya air nih Mas Mbak, kalau tidak kita siling, nanti tabletnya akan nyerap air. Jadi hancur. Nanti masuk tablet, keluar jadi bubur Mas Mbak, kalau nggak disiling. Gitu ya Mas Mbak ya. Jadi intinya Mas Mbak ya, di video pertama itu Mas Mbak semua itu harus mengkaji atau melihat urgensi atau esensi dari proses penyalutan ya. Serta nanti Mas Mbak semua itu juga akan menyimak terkait dengan pentingnya atau esensi dari alat-alat penyalutan. Kenapa pakai perforated pen? Untungnya apa pakai perforated pen? Itu bisa jenengan amati. Ya Mas Mbak ya. Nah, di video kedua ini kita akan berdiskusi Mas Mbak ya. Sudah saya sampaikan di video. Sebenarnya secara detail dan secara gamblang Mas Mbak, itu sudah ada di video. Kalau jangan kurang cepat videonya, playback speednya bisa ditingkatkan Mas Mbak. Kalau saya ngomongnya terlalu cepat, bisa diturunkan videonya. Jadi jenengan menyimaknya akan lebih enak. Ya Mas Mbak ya. Oke. Kemudian Mas Mbak semua, pada proses penyalutan Mas Mbak salut gula itu kan tahapnya panjang ya, yang nantinya banyak tantangan di situ yang kita hadapi di setiap tahap-tahapnya. Ya Mas Mbak ya, tadi sudah disampaikan juga setelah subkuting, nah itu kan permukaannya nggak halus Mas Mbak. Tadi disampaikan Mas Gani tentang smoothing. Smoothing itu ngisi permukaan yang kurang halus tadi, yang brojal-brojal Mas Mbak. Jadi permukaan yang nggak halus itu Mas Mbak, itu bisa kita haluskan dengan cara gimana? Berikan filler. Jadi kalau misalkan ada yang nggak halus Mas Mbak ya, diberikan filler. Filler dengan ukuran partikel yang lebih kecil sehingga bisa mengisi pori-pori. Nah itu di smoothing ya. Yang saya sampaikan ini adalah poin-poin penting Mas Mbak ya. Untuk memahami poin-poin penting ini Mas Mbak semua, itu wajib untuk lihat video dulu. Kalau enggak ya sudah nyungsep, terjun bebas. Biasanya begitu Mas Mbak. Oke, kemudian kita lanjutkan diskusinya ya Mas Mbak ya. Masih 3 menit Mas Mbak ya. Oke, saya cek ini ya, Mbak Justina, Mbak Yusnita ada nggak Mbak Yusnita ini? Ada Pak. Oke, Mbak Yusnita ada ya Mbak ya. Mbak kira-kira Mbak dibandingkan dengan tablet salut polimer ya Mbak ya. Nah, itu tablet salut gula itu untungnya apa Mbak? Gimana Mbak Yusnita? Bentar Pak. Jangan lama-lama Mbak, selaat dan luhur Mbak. Nanti selasar Mbak. Lamaan Mbak. Gimana Mbak Yusnita? Sebenarnya teknologi farmasi itu gampang ya Mas Mbak ya. Di logika gampang. Kalau jangan tahu konsepnya sedikit saja Mas Mbak. Logikanya kita main logika saja gampang banget. Nah, dan saya itu modelnya saya tidak suka menghafal Mas Mbak ya. Sukanya saya itu modelnya main logika. Saya juga kadang jarang membaca ya. Nah, tetapi kalau kita main logika paham konsepnya sedikit enak. Oke, ini kayaknya ada yang mau membantu jenengan ini Mbak Mas ya. Tadi kayaknya ada yang resen tadi. Saya tidak tahu suka di Google Meet. Sudah, saya Pak. Oke, gimana Mbak? Keuntungan salut gula itu sangat sederhana dan mudah. Terus asal lakotanya bisa untuk alat salut gula, konvensionalnya juga bisa untuk alat salut gula. Loh, gini Mbak, sederhanakan Mbak ya. Keuntungan salut gula dibanding polimer apa? Sederhanakan dengan bahasa jenengan Mbak.
Jadi saya bisa nangkep, oh jenengan tuh memahami sampai setingkat mana, begitu loh Mbak ya. Gimana Mbak Yusnita? Sangat sederhana dan mudah Pak. Mudah Kok dibawa. disebut sederhana kenapa Mbak? Diulang-ulang kok prosesnya. Emang bedanya dengan salut polimerik? Polimerik tidak sederhana Mbak. Sama prosesnya Mbak. Malah lebih sederhana prosesnya polimerik. Polimerik cuma sekali Mbak. Menutupi rasa dan bau Pak. Loh, apa yang salut polimer tidak menutupi rasa dan bau Mbak? Gimana Mbak Yusnita? Oke, saya bantu ya Mas Mbak ya. Itu keuntungan utamanya apa Mbak ya? Pertama, memberikan rasa yang lebih enak Mbak. Bukan menutupi rasa Mbak, tapi memberikan atau menawarkan rasa yang lebih enak. Karena namanya salut gula itu pasti manis Mbak ya. Kadang ada orang sebelum ditelan di rasa-rasain dulu juga ada. Yang kedua, permukaannya akan lebih glowing Mbak. Ya, dan kita bisa permukaannya itu bisa kita modifikasi menjadi tabletnya itu jadi lebih menarik. Jadi saya langsung nembak merek saja ya Mas Mbak ya. Kalau jenengan punya multivitamin ya, Neurobion atau multivitamin yang memiliki salut gula Mas Mbak, itu pasti sediaannya lebih menarik mengkilat Mas Mbak dibanding sediaan salut polimerik, dan tujuannya berbeda ya. Tujuan salut polimerik itu berbeda dengan tujuan salut gula. Biasanya yang salut gula itu lebih mahal Mas Mbak, dan tablet-tablet multivitamin itu paling banyak di salut gula. Oke, waktu kita sudah habis Mas Mbak ya, tidak kerasa 1 jam Mas Mbak ya. Tadi saya mulai 10.25, tujuan saya 5 menit untuk nunggu jenengan lengkap Mas Mbak ya. Nah, kita punya waktu 30 menit untuk diskusi seperti ini Mas Mbak ya. Saya sedikit banyak bisa menggali informasi dari kepahaman jenengan ketika melihat video. Tapi kalau yang belum melihat video semua seperti ini ya saya bingung. Nah, sampai mana jenengan nanti akan bisa memahami materinya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan ada 1 video Mas Mbak ya. Saya akan setting di di adlink sebelum proses perkuliahan sehingga jenengan bisa menyimak. Begitu. Sebelum saya akhiri ada 1 pertanyaan, monggo Mas Mbak, 1 atau 2. Pak, mohon maaf nih Pak, kalau kan di adlink itu Pak ya Pak, itu kan kalau kita pencet itu kan langsung ke ini Pak, ada YouTube di bawahnya itu kita pencet ke YouTube itu kan kita langsung ke YouTube Pak, jadi otomatis tidak tercatat ke adlink. Kalau ngeplaymu dari adlink bisa Mas? Iya ini Pak, kan bisa ya Mas ya? Bisa kan Mas? Kita iso. Itu kan ngeplay, misalkan ngeplay itu kan ada link ada linknya kan Pak, kita ngeplay di adlink terus di bawahnya itu kan ada tulisan YouTube itu Pak ya, kita pencet di situ pun kita langsung larinya ke YouTube. Tapi ini ada beberapa temenmu yang bisa ya Mas, ternyata ya Mas. Nanti coba tanya ya, coba kayak Mbak Shirley tadi lihatnya gimana ya. Mbak Shirley itu 79% di video pertama, 100% di video kedua. Ya Mas Mbak ya. Jadi jangan pakai third party Mas Mbak, kuotanya sama saja ya. Jenengan masuk di adlink itu nanti akan masuk di situ. Nanti kelihatan kok Mas Mbak ya. Asal jenengan tidak pindah aplikasi, tidak buka tab lain, nanti kecatat di adlink itu sudah melihat video tertangkap berapa. Izin bertanya Pak. Iya Mbak. Kalau untuk di adlink itu cara menambah kecepatan videonya gimana ya Pak? Soalnya kalau kurang cepat ya Mbak ya. Soalnya tadi kan waktunya cuma sebentar toh Pak, terus videonya durasinya panjang, video 1 dan 2, terus kan waktunya tidak cukup Pak tadi. Oke. Gitu, nah sebenarnya gini Mbak, memang video pembelajaran yang pertama ini saya buat agak panjang ya Mbak ya, karena biar untuk cepatnya nanti pindah ke YouTube Mbak. Tetapi harapannya besok Mas Mbak semua ya, yang besok itu jangan lihatnya dari adlink ya, setidaknya jangan lihat dari adlink dulu, dan usahakan yang tidak harus melihat di jam perkuliahan kok Mas Mbak ya. Karena apa? Sebenarnya waktu kuliah jangan 1 SKS Mas Mbak, itu hak jenengan itu 170 menit ya. 60 menit pembelajaran mandiri, 60 menit belajar tugas instruksional ya, kemudian 50 menit tatap muka 1 SKS. Berarti 2 SKS bukan itu Mas Mbak ya. Jadi untuk memenuhi hak pembelajaran jenengan sebenarnya ini masuk tugas instruksional ya. Nah, jangan bisa lihat video itu. Makanya kok saya nanti ada nilai tugas dari mana? Jenengan lihat video diskusi seperti ini. Gitu Mbak maksud saya. Itu ya Mbak Shirley ya. Baik Pak, terima kasih. Mau tanya itu pertemuan selanjutnya itu video sudah di-share dahulu. Oh sudah, ya Mas, sudah Mas. Nanti jangan simak ya sebelum perkuliahan Mas. Jadi nggak perlu nunggu waktu perkuliahan Mas Mbak.
Iya, Waktu Pak. perkuliahan jenengan sambil diskusi, sambil jalan-jalan, lari-lari boleh Mas Mbak ya. Saya kuliah di UNS itu sama mahasiswa saya boleh, mereka di kafe boleh, di mana-mana boleh. Itu asal mereka diskusinya nyambung dan diskusinya lebih interaktif gitu. Biasanya Jadi seperti itu Mas Mbak. Jadi pas ini Pak, jadi pas matkul ini full sesi tanya jawab Pak. Nanti tidak full sesi Mas, ada beberapa menit ya. Saya sesuaikan Mas Mbak, biar tidak membebani jenengan Mas Mbak ya. Paling 30 sampai 45 menit Mas Mbak untuk diskusi Mas Mbak ya. Gitu. Gitu ya Mas Gani ya. Iya Pak. Oke, gitu ya Mas Mbak ya. Ada lagi Mas Mbak? Nggak ada. Kalau nggak ada saya dibantukan sambil nunggu ada yang bertanya Mas Mbak. Saya dibantu nyalakan videonya untuk saya capture di laporan perkuliahan Mas Mbak. Karena sepertinya fakultas butuh laporan yang offline. Gimana Mbak? Tadi ada yang tanya siapa tadi? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Mbak Karina, monggo. Begini, Pak, di akun sistem Adlink saya itu ada kendala di bagian absensi. Itu terdapat tulisan tercekal keuangan, sehingga tidak bisa diklik hadir, Pak. Itu dari Bapak nanti apakah mereka manual atau bagaimana, Pak? Oh, gampang Mbak, nggak apa-apa. Nanti jenengan bisa bisa di execute manual kok itu kok. Tapi gini Mbak, jenengan tetap diurus ya Mbak ya. Ngurusnya coba ke BAAK ya, akademik ya Mbak ya, karena itu urusannya bukan ke adlinknya, tapi ke akademiknya. Gitu ya Mbak ya, Mbak Karina ya. Injil Pak, sudah saya urus tetapi masih menunggu jawaban Pak. Oke, ya dikejar aja Mbak, ditodong terus aja nanti tiba-tiba Mbak. Ya kalau jangan todong ke sana, jangan nanti bisa kok ya. Gitu ya Mbak, karena ini tidak ada kaitan pautnya dengan adlink Mbak. Jadi ini terkait administratif ya, jangan nanti urus ke itu nanti otomatis. Ya nanti kan saya ubah sendiri bisa. Gitu ya Mbak Karina ya. Baik, Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, dan ini saya screenshot kok Mas Mbak. Kalau kelihatan yang hadir siapa, kelihatan Mas Mbak. Nanti bisa saya cek juga. Oke, lihat kamera Mas Mbak. Yang belum ayo dilihatkan Mas. Dan mohon jangan jidatnya saja loh Mas Mbak. Nanti nek saya laporannya kuliah Pak Saiful kok jidatnya saja, orangnya nggak ada loh, nggak ada Pak orangnya. Jidatnya aja diguyu Pak Ilham mangko Mbak Mas. Oke, lihat kamera Mas Mbak yo. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Mas Mbak ya. Duplo Mas Mbak. Saya close dulu screenshot saya. Oke, mungkin itu dulu Mas Mbak ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya di diskusi kita kali ini Mas Mbak ya. Semoga jenengan bisa mendalami atau memahami materi tablet salut ini lebih mudah dan tentunya